Pasukan pendudukan Israel pada Sabtu 2 Maret 2024 kembali melakukan pembantaian warga sipil Palestina. Kali ini jet Israel mengebom sebuah tenda yang didirikan oleh pengungsi Palestina di dekat rumah sakit Emirat di Rafah, menewaskan hampir selusin orang dan melukai lebih banyak lagi. Tribuners berikut sejumlah fakta seputar serangan Israel ke Rafah yang terjadi baru-baru ini. Tenda tersebut dibom oleh jet tempur Israel, menyebabkan kerusakan besar dan menyebabkan korban luka yang belum terhitung. Meskipun jumlah korban tidak diungkapkan, jumlah awal korban tewas diperkirakan lebih dari 10 orang. Dalam sebuah video di media sosial, jenazah tampak bergelimpangan pasca pengeboman. Pendudukan Israel telah melancarkan serangan udara tanpa henti di Rafah, distrik terkecil di Gaza dengan luas sekitar 64 km persegi yang kini menjadi rumah bagi lebih dari 1,4 juta pengungsi Palestina. Mengingat besarnya jumlah penduduk sipil, serangan udara apapun bisa berakibat fatal. Pada hari ke-148 agresi Israel ke Gaza, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan terjadi 10 pembantaian terhadap keluarga di wilayah tersebut. Korban serangan mengerikan ini mencakup 92 orang yang tewas dan 156 orang terluka dalam 24 jam terakhir saja. Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan serangan Israel menyasar tenda-tenda pengungsi di seputaran rumah sakit bersalin Emirat di kota Rafah, jalur Gaza pada Sabtu 2 Maret 2024. Serangan tersebut disebutkan menewaskan 11 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Qudro, menyebutkan seorang paramedis termasuk di antara mereka yang terbunuh dan anak-anak terluka dalam ledakan di dekat rumah sakit bersalin Emirat. Jurnalis AFP menyaksikan orang-orang yang terluka dilarikan dengan tandu ke rumah sakit Kuwait yang juga berada di Rafah. Sekjen Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan dalam sebuah posting di platform media sosial Twitter bahwa serangan tersebut keterlaluan dan tak terkatakan. Militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka melakukan serangan di dekat area rumah sakit. Pasukan Israel telah melakukan beberapa operasi di dalam dan di sekitar rumah sakit di jalur Gaza sejak mereka melancarkan serangan di wilayah Palestina. Israel telah berulang kali menuduh militan Hamas menggunakan rumah sakit untuk tujuan militer, sesuatu yang dibantah oleh kelompok Palestina tersebut. Rusia pada Sabtu 2 Maret menyatakan rencana Israel terkait Palestina di Rafah dapat berubah menjadi pembersihan etnis. Berbicara dalam konferensi pers pada forum diplomasi Antalya di Turki, Menlu Rusia Sergei Lavrov mengatakan tragedi nyata sedang terjadi di Gaza yang ujungnya tidak terlihat. Meskipun banyak inisiatif untuk gencatan senjata dan jeda kemanusiaan, pernyataan pimpinan Israel menunjukkan bahwa mereka tidak mengubah tujuan mereka untuk membersihkan Gaza sepenuhnya, menghilangkan Hamas. Lavrov mengatakan Moskow juga prihatin dengan rencana Israel untuk melakukan operasi militer di Rafah, di mana 2/3 penduduk Gaza mencari perlindungan dari kekerasan. Setidaknya 92 warga Palestina tewas dan 156 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir karena Israel terus melancarkan serangannya di jalur Gaza yang terkepung, kata Kementerian Kesehatan wilayah tersebut pada hari Sabtu. Mengabaikan putusan sementara pengadilan internasional, Israel terus melancarkan serangannya di jalur Gaza, di mana setidaknya 30.320 warga Palestina tewas. Sebagian besar perempuan dan anak-anak dan 71.533 terluka sejak 7 Oktober menurut otoritas kesehatan Palestina. Perang Israel di Gaza telah mendorong 85% penduduk wilayah tersebut menjadi pengungsi internal di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang akut. Sementara 60% infrastruktur enklav tersebut telah rusak atau hancur menurut PBB. Israel dituduh melakukan genosida di pengadilan internasional. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan keprihatinannya atas serangan Israel ke tenda pengungsian warga sipil di Rafah, Gaza Selatan. Diketahui serangan tersebut menewaskan 11 orang dan melukai sekurangnya 50 lainnya, termasuk anak-anak. Keprihatinan itu disampaikan Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui Twitter.
Pihaknya pun mendesak Israel untuk melakukan gencatan senjata. Dalam sebuah wawancara dengan media Rusia Sputnik, Wakil Kepala Biro Politik Hamas Moussa Abu Marzouk menyatakan pihak milisi perlawanan Palestina meminta agar Rusia terlibat dalam negosiasi gencatan senjata dalam perang genosida Israel di Gaza. Hamas menilai peran Rusia sebagai mediator negosiasi gencatan senjata perang Gaza untuk mengimbangi Amerika Serikat dan Israel. Dia menekankan Hamas siap untuk melakukan upaya pembebasan para tawanan Israel dan memberikan daftar para tawanan Israel. Namun hal itu harus dilakukan dengan syarat gencatan senjata yang menyeluruh dan segera dilaksanakan. Menurut Marzouk, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai gencatan senjata yang tercapai. Tribuners, itulah sejumlah fakta mengenai serangan Israel di Rafah yang terjadi belakangan ini. Tindakan Israel menuai banyak kecaman dan gencatan senjata juga masih terus digaungkan di berbagai belahan dunia. Demikian untuk program Fakta-Fakta kali ini. Nantikan fakta-fakta berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.